Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya, wabarakatuh. izin Bapak Aditya Trenggono. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu di mata kuliah pengantar metalurgi dan material. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan mulai dari bab 9, 10, dan 11. Sebelumnya, izin Bapak Adit, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Febriansyah dengan NPM 3342401116. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Fahmi Trianto dengan NPM 33342400022. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Bagus Dananjaya dengan NPM 33342400023. Perkenalkan, nama saya Abimanyu Atanapi Putra Darmawan dengan NPM 33342400092. Baik, mungkin itu saja perkenalan. Untuk materi yang pertama pada bab 9 yang akan dijelaskan oleh Saudara Anak Agung. Untuk Anak Agung dipersilakan. Oke, jadi yang pertama, give the binary phase diagram, alloy composition and temperature, and assuming that the alloy is at equilibrium, and determine the following: A, what phases are there? B, phases composition and phase mass fraction. Jadi berikut adalah gambar diagram fase biner sistem PBSN yang ada di bab 9 halaman 269. Nah, berikut adalah sistem timbal dan timah. Jadi dalam diagram fase biner ini terdapat dua fase, yaitu fase cairan dan fase padat. Dan masing-masing fase memiliki komposisi. Nah, untuk komposisi fase cairan yaitu 97,8% SN dan komposisi fase padat yaitu 61,9% SN. Untuk fraksi massa fase tiap-tiap fase yaitu sekitar 65% untuk fase cairan dan sekitar 35% untuk fase padat. Nah, jadi pada komposisi 61,9% SN dan suhu 232 derajat Celcius, paduan ini berada pada keadaan setimbang dan dua fase yang ada. Next. Dari Fahmi, bisa di next. Oke, selanjutnya, for some given binary phase diagram, do the following: A, find the temperature and composition of all eutectic, eutectoid, peritectic, and congruent phase transformation. B, write down the reaction of all these transformation, both for heating and cooling. Sama pada materi ini kita masih pakai diagram fase biner sistem PBSN di bab 9 halaman 269. Jadi eutectic itu apa sih sebenarnya? Jadi eutectic adalah suatu kondisi dalam diagram fasa. Jadi di mana campuran dua atau lebih elemen atau senyawa melebur pada suhu tetap yang konstan, membentuk struktur mikroskopis dengan campuran dua fase padat yang memiliki komposisi tertentu. Nah, kalau eutectoid itu mirip dengan eutectic, tapi terjadi pada fase padat, bukan cairan. Peritectic adalah satu fase padat bereaksi dengan cairan untuk membentuk fase padat baru. Dan sedangkan kalau transformasi fase kongruen adalah perubahan fase di mana komposisi kimia tidak berubah selama transformasi. Nah, pada gambar diagram fase biner sistem PBSN tidak terjadi perubahan eutectoid dan peritectic. Jadi sedangkan perubahan eutectic terdapat pada komposisi 61,9% SN dan pada suhu 183 derajat Celcius.
Dan lalu untuk transformasi fase kongruen, titik leleh murni PB terdapat pada komposisi 0% dan suhu 327,5%, serta titik leleh murni SN terdapat pada komposisi 100% SN dan suhu 232 derajat Celcius. Dan berikut adalah reaksi untuk semua transformasi, baik pemanasan dan pendinginan. Next. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Briefly describe the microstructure for each of the following microconstituents found in steel alloy. Ada fine ferrite, coarse ferrite, spheroid, bainite, martensite, and tempered martensite. Yang pertama ada fine ferrite. Pada ferrite atau ferrite halus, lapisan ferrite dan sementit memiliki ketebalan yang relatif tipis. Hal ini terjadi karena laju difusi karbon yang rendah pada temperatur sekitar 540 derajat Celcius. Dengan difusi karbon yang terbatas, bentuk lapisan yang lebih tipis dan halus. Yang kedua ada coarse ferrite atau ferrite kasar. Pada ferrite kasar, lapisan ferrit dan sementit memiliki ketebalan yang relatif lebih tebal. Ini terjadi pada temperatur yang lebih tinggi di atas ektoid, di mana laju difusi karbon relatif lebih tinggi. Pada kondisi ini, atom-atom karbon dapat berdifusi lebih jauh sehingga menghasilkan lapisan yang tebal. Waktu yang digunakan itu cukup lama, yaitu pada suhu 700 Celcius selama 18-24 jam. Yang ketiga ada bainite. Bainite terbentuk melalui proses difusi sehingga strukturnya terdiri dari fasa, ferrit, dan sementit. Bentuknya berupa jarum atau plat bergantung pada suhu transformasinya. Yang keempat ada martensite. Martensite merupakan struktur non-equilibrium yang terbentuk ketika paduan baja yang telah didinginkan dengan cepat atau quenching ke suhu yang lebih rendah. Yang terakhir ada tempered martensite atau martensite temper. Martensite temper terbentuk ketika martensite yang awalnya keras dan ketas dipanaskan kembali. Next. Baik, selanjutnya ada briefly describe the microstructure for each of the following microconstituents found in steel alloy. Fine ferrite, coarse ferrite, spheroid, bainite, martensite, and tempered martensite. Bisa dilihat, ini adalah contoh dari gambar struktur dari fine ferrite, coarse ferrite, spheroid, bainite, martensite, and tempered martensite. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh anak Agung. Kepada anak Agung, silakan. Oke, selanjutnya list the general mechanical characteristic for each of the following microconstituents: fine ferrite, coarse ferrite, spheroid, bainite, martensite, and tempered martensite. Briefly explain this behavior in terms of microstructure. Jadi yang pertama ada ferrite halus atau fine ferrite. Dia memiliki struktur mikro yang itu lapisan tipis dan rapat antara ferrit dan sementit. Nah, ciri mekanisnya yaitu keras dan kuat. Kekuatan tarik dan kekerasan meningkat dengan naiknya konsentrasi karbon. Kurang ulet dibandingkan ferrit kasar, serta batas fase antara ferrit dan sementit berperan penting dalam menghambat pergerakan dislokasi. Struktur kristalnya yaitu kombinasi struktur ferrit atau BCC dan sementit ortorhombik. Selanjutnya ferrit kasar atau coarse ferrite memiliki struktur mikro yaitu lapisan tebal antara ferrit dan sementit, serta ciri mekanisnya yaitu lebih lunak dan lebih ulet dibandingkan ferrit halus. Kekuatan tarik lebih rendah, lebih sedikit hambatan pada pergerakan dislokasi, dan struktur kristalnya itu sama dengan ferrit halus, kombinasi ferrit dan sementit.
Selanjutnya ada martensit, memiliki selanjutnya ada spheroidit, memiliki struktur mikro yaitu partikel sementit berbentuk bulat tersebar dalam matriks ferit dan memiliki ciri mekanis paling lunak dan lemah di antara struktur baja, sangat ulet, ketangguhan tinggi karena sedikit partikel sementit yang getas, dan struktur kristalnya itu partikel sementit bulat dalam matriks ferit. Dan bainit memiliki struktur mikro yaitu struktur halus dengan partikel ferit dan sementit yang kecil. Ciri mekanisnya yaitu lebih kuat dan keras dibandingkan perlit, kombinasi kekuatan dan keuletan yang baik terbentuk pada rentang suhu tertentu, serta struktur kristalnya yaitu campuran halus ferit dan sementit. Selanjutnya yaitu martensit, memiliki struktur mikro BCT, jenuh karbon, dan ciri mekanisnya yaitu paling keras dan kuat, sangat getas, praktis tanpa keuletan, dan kekerasan tergantung pada konsentrasi karbon. Dan struktur kristalnya yaitu BCT dengan distorsi yang disebabkan atom karbon. Yang terakhir ada martensit temper, memiliki struktur mikro yaitu partikel sementit sangat kecil dan seragam dalam matriks ferit. Memiliki ciri mekanis hampir sekeras martensit, keuletan dan ketangguhan jauh lebih baik, kekerasan menurut seiring pertumbuhan partikel sementit, dan struktur kristalnya yaitu campuran ferit dan sementit dengan partikel sementit yang sangat halus. Oke, selanjutnya, given an isothermal transformation or continuous cooling transformation, diagram for some iron carbon alloy, design a heat treatment that will produce a particular microstructure. Jadi berikut adalah demonstrasi bagaimana transformasi isothermal terdapat di bab 10 halaman 318. Jadi diagram ini menjelaskan transformasi fasa yang terjadi pada baja eutectoid selama pendinginan dari austenit. Jadi kita dapat menggunakan informasi dalam diagram ini untuk menentukan perlakuan panas yang tepat untuk menghasilkan mikrostruktur yang diinginkan. Nah, pada diagram ini, jadi misalnya kita ingin mendapatkan mikrostruktur martensit, jadi kita dapat melakukan pendinginan cepat atau quenching dari daerah austenit. Jadi diagram ini menunjukkan bahwa pada laju pendinginan yang cukup tinggi, austenit akan bertransformasi langsung menjadi martensit tanpa membentuk perlit atau bainit terlebih dahulu. Jadi untuk mendapatkan mikrostruktur perlit, kita dapat melakukan pendinginan pada rentang suhu dan waktu transformasi perlit. Nah, pada diagram ini menunjukkan bahwa transformasi perlit ini dimulai dari begin curve dan selesai pada completion curve. Jadi dengan mengontrol laju pendinginan dan waktu transformasi, kita dapat menghasilkan perlit dengan ukuran label yang diinginkan, dari perlit halus hingga perlit kasar. Jika kita menginginkan mikrostruktur bainit, kita dapat melakukan pendinginan pada rentang suhu dan waktu transformasi bainit yang terletak di antara transformasi perlit dan martensit. Jadi dengan memahami diagram transformasi isothermal ini, kita dapat merancang perlakuan panas yang tepat untuk menghasilkan mikrostruktur yang diinginkan pada baja, itu eutectoid, kayak martensit, perlit, atau bainit, sesuai dengan aplikasi dan sifat mekanis yang dibutuhkan. Oke. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Abimanyu Atta. Pada Abimanyu Atta, silakan. Selanjutnya yaitu name for different types of steel and name them difference in composite, special properties, and general use of each type of steel. Nah, yang pertama ini ada baja karbon rendah. Baja karbon rendah merupakan jenis baja yang paling banyak diproduksi. Kandungan karbonnya biasanya kurang dari 0,25% berat. Baja ini tidak responsif terhadap perlakuan panas untuk membentuk martensit, melainkan diperkuat melalui pengerasan dingin. Mikrostrukturnya terdiri dari ferit dan perlit. Akibatnya, baja ini relatif lunak dan lemah.
namun memiliki keulatan dan ketangguhan yang sangat baik. Selain itu, baja ini mudah dibentuk, dilas, dan merupakan jenis baja paling murah untuk diproduksi. Aplikasi umum meliputi komponen bodi mobil, bentuk struktural, baklok, kanal, dan sudut besi, serta lembaran yang digunakan pada pipa, bangunan jembatan, dan kaleng. Nah, yang kedua ini ada baja karbon sedang. Baja karbon sedang memiliki kandungan karbon antara 0,25 sampai 0,6% berat. Baja ini dapat diperlakukan panas dengan austenisasi, quench, dan temper untuk meningkatkan sifat mekanis. Seringkali dimanfaatkan dalam kondisi temper dengan mikrostruktur magnesit temper. Penambahan kromium, nikel, dan molybdenum dapat meningkatkan kemampuan dikeraskan baja ini. Aplikasi baja karbon sedang meliputi roda dan rel kereta api, gigi, poros engkol, dan komponen mesin serta struktur berprestasi tinggi yang membutuhkan kombinasi kekuatan, ketahanan halus, dan ketangguhan yang baik. Yang ketiga ada baja karbon tinggi. Baja karbon tinggi dengan kandungan karbon 0,6 sampai 1,4% berat merupakan jenis baja terkeras, terkuat, namun paling tidak ulet di antara baja karbon. Hampir selalu digunakan dalam kondisi dikeraskan dan ditemper, sehingga memiliki ketahanan aus yang sangat baik dan dapat mempertahankan mata potong yang tajam. Baja perkakas dan dis adalah contoh baja karbon tinggi yang biasanya mengandung kromium, vanadium, tungsten, dan molybdenum untuk membentuk karbida yang sangat keras. Nah, yang keempat ini ada baja tahan karat atau stainless steel. Baja tahan karat sangat tahan terhadap korosi, terutama di lingkungan atmosfer. Unsur utamanya adalah kromium dengan kandungan minimal 11% berat. Ketahanan korosinya dapat ditingkatkan dengan penambahan nikel dan molybdenum. Baja tahan karat dibagi menjadi 3 kelas berdasarkan fase predominan dan mikrostrukturnya, yaitu martensitik, ferritik, dan austenitik. Baja tahan karat memiliki rentang sifat mekanis yang luas serta ketahanan korosi yang sangat baik, sehingga sangat versatile dalam penggunaannya. Nah, selanjutnya ada Terima kasih. Yang selanjutnya ada 5 tips of cast iron and describe the microstructure and mechanical characteristics for each tip. Jadi di sini ada 5 jenis besi cor. Yang pertama ada gray iron, ada ductile iron, white iron, malleable iron, dan compact and graphic iron. Nah, gray iron. Gray iron atau besi abu-abu adalah suatu jenis besi cor yang mendapat namanya dari warna abu-abu permukaan patahannya yang disebabkan oleh keberadaan grafik dalam struktur mikro. Berikut struktur mikro dari gray iron bisa dilihat. Mengandung serpihan grafit dalam matriks besi. Grafik inilah yang menyebabkan patahan yang berwarna abu-abu. Yang selanjutnya, matriks yang bisa berupa ferrit, perlit, atau campuran keduanya tergantung pada proses pendinginan dan komposisinya. Bisa dilihat ini ada gambarnya. Yang kedua, ada ductile iron atau besi ulet. Besi ulet dikenal juga sebagai besi cor nodular. Adalah salah satu jenis besi cor yang memiliki sifat mekanik yang unggul dibandingkan besi cor lainnya, terutama karena struktur mikronya yang unik dan ulet. Bisa dilihat, ini adalah gambar dari struktur mikronya. Struktur mikronya, grafik berbentuk bulat atau globular, berbeda dari grafik serpihan pada besi abu-abu. Memberikan sifat kekuatan yang sedang dan keulatan yang tinggi.
memberikan kekuatan lebih tinggi dengan sedikit pengurangan keuletan. Kombinasi ferrit dan perlit sering diatur sesuai kebutuhan dan aplikasi industrinya. Yang selanjutnya ada white iron atau besi putih. Besi putih adalah jenis besi cor yang dikenal karena permukaan patahannya yang berwarna putih mengkilap yang disebabkan oleh struktur mikronya yang didominasi oleh sementit atau Fe3C dan minimnya grafit. Struktur mikronya didominasi oleh sementit, tidak adanya grafit karena proses pendinginan cepat yang mencegah karbon membentuk grafit. Matriksnya biasanya perlitik atau martensitik, tergantung pada perlakuan panasnya. Yang keempat ada malleable iron atau besi lunak. Besi lunak sendiri adalah jenis baja karbon rendah dengan kandungan karbon yang sangat rendah dibandingkan jenis baja lainnya. Besi ini dikenal karena sifatnya yang mudah terbentuk atau mudah dielas dan digunakan secara luas dalam aplikasi teknik dan industri. Untuk struktur mikronya, itu didominasi oleh ferrit atau fase yang lunak dan ulet, dan sedikit perlit. Struktur mikro ini memberikan sifat lunak dan mudah dibentuk. Ya, ini adalah gambarnya. Yang ini. Dan yang terakhir ada compact graphic iron atau besi garlit padat. Besi grafit padat adalah jenis besi cor yang memiliki struktur mikro yang sangat unik, di mana grafit berbentuk seperti serpihan pendek dan tebal dengan ujung-ujung yang bulat. Bisa dilihat ini adalah gambarnya. Besi ini memiliki karakteristik yang berada di antara besi abu-abu dan besi ulet dengan kombinasi sifat kekuatan, kekerasan, dan kemampuan redaman yang baik. Oke, next. Yang selanjutnya akan disampaikan kembali oleh Abimanyu Atta. Nah, untuk selanjutnya ini ada name 7 types of non-ferrous metal and state their typical physical and mechanical characteristic and state at least 3 typical application for each. Nah, yang pertama ini ada nikel dan paduannya. Sifat fisik dan mekanis nikel memiliki ketahanan korosif dan sifat mekanis yang baik serta titik leleh yang tinggi. Paduan nikel memiliki sifat mekanis yang kuat, tahan korosi dan tahan panas. Dan untuk aplikasinya yaitu super alloy untuk turbin gas, peralatan kimia dan minyak, baterai, koin, dan perhiasan. Nah, yang kedua ini ada timbal, timah, dan paduannya. Nah, sifat-sifatnya fisik dan mekanis itu timbal lunak, tahan korosi, dan memiliki titik leleh rendah. Timah bersifat ulet, lunak, dan tidak lelehnya rendah. Paduan timah memiliki sifat seperti logam yang dapat lebur. Untuk pengaplikasiannya pada baterai, pelindung kabel, sambungan pipa, dan solder. Yang ketiga ini ada seng murni. Sifat-sifat fisik dan mekanis seng bersifat lunak, ulet, dan tahan korosi. Untuk aplikasiannya yaitu pada pelapisan baja, galvanis, baterai, dan die casting. Yang keempat, tembaga dan paduannya. Sifat-sifat fisik dan mekanis tembaga yaitu murni, sangat lunak, ulet, dan tahan korosi. Paduan tembaga seperti kuningan dan perunggu memiliki sifat mekanis yang lebih baik. Untuk pengaplikasiannya yaitu pada kabel listrik, perhiasan, instrumen musik, dan komponen elektronik. Nah, yang kelima ini ada aluminium dan paduannya. Sifat-sifat fisik dan mekanis aluminium yaitu memiliki densitas rendah, tahan korosi, dan dapat diperkuat melalui paduan. Paduan aluminium umumnya kuat, ringan, dan tahan korosi. Untuk pengaplikasiannya yaitu pada badan pesawat, komponen kendaraan, peralatan rumah tangga, dan kemasan. Yang keenam ada magnesium dan paduannya.
Sifat-sifat fisik dan mekanis magnesium memiliki densitas rendah, namun kekuatannya rendah dan mudah terbakar. Untuk pengaplikasiannya pada komponen kendaraan, peralatan elektronik, dan produk olahraga. Yang ketujuh ada titanium dan paduannya. Sifat-sifat fisik dan mekanis titanium yaitu memiliki densitas rendah, kekuatan spesifik tinggi, dan tahan korosi. Paduan titanium umumnya sangat kuat, ulet, dan mudah dibentuk. Untuk pengaplikasiannya pada struktur pesawat, kendaraan luar angkasa, industri minyak dan kimia, serta implan medis. Nah, untuk selanjutnya ada name and explain the four forming operation used to form metal alloy. Nah, yang pertama ini ada penempaan atau forging. Penempaan secara mekanis menekan atau mendeformasi satu buah logam, biasanya dalam kondisi panas. Ini dapat dilakukan dengan menerapkan pukulan berturut-turut atau dengan penekanan terus-menerus. Hasil tempah dapat berupa closed die atau open die. Pada closed die, gaya ditekan pada dua atau lebih bagian cetakan yang memiliki bentuk akhir, sehingga logam terdeformasi di dalam rongga di antaranya. Pada open die, dua cetakan dengan bentuk geometri sederhana, datar setengah lingkaran, digunakan umumnya pada benda kerja yang besar. Produk tempah memiliki struktur butir yang unggul dan kombinasi sifat mekanis terbaik. Contohnya adalah kunci Inggris, poros, engkol mobil, dan batang penghubung piston. Yang kedua ini ada pengorolan atau rolling. Pengorolan ada proses deformasi paling banyak digunakan dengan cara meneruskan logam di antara dua roll sehingga terjadi pengurangan ketebalan akibat tegangan tekan dari roll. Pengorolan dingin dapat digunakan untuk membuat lembaran strip dan foil dengan permukaan yang halus. Bentuk lingkaran, balok, L, dan rel kereta api juga dapat dibuat dengan roll bertalang. Yang ketiga ada ekstrusi atau extrusion. Pada ekstrusi, batang logam dipaksa melalui lubang disk dengan gaya tekan yang diberikan oleh penekatan atau rak. Potongan yang keluar memiliki bentuk dan luas penampang yang dihendaki. Produk ekstrusi termasuk batang dan pipa dengan geometri penampang yang cukup rumit, serta pipa tanpa sambungan. Yang keempat ada penarikan atau drawing. Penarikan adalah menarik potongan logam melalui disk yang memiliki lubang tirus dengan gaya tarik yang diberikan pada sisi keluaran. Hal ini menyebabkan pengurangan luas penampang dan peningkatan panjang. Proses penarikan biasanya terdiri dari beberapa disk yang dirangkai secara seri. Produk yang umum dibuat dengan cara ini adalah batang, kawat, dan pipa. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Name and explain five casting techniques. Ya, di sini materi ini akan menjelaskan tentang ada 5 teknik pengecoran. Yang pertama ada sand casting atau pengecoran pasir. Yang kedua ada die casting atau pengecoran die. Yang ketiga ada investment casting atau pengecoran investment. Yang keempat ada pengecoran foam hilang atau foam casting. Dan yang terakhir ada continuous casting atau pengecoran continuous. Sand casting. Sand casting adalah metode pengecoran yang paling umum digunakan, di mana pasir biasa digunakan sebagai bahan cetakan. Cetakan terdiri dari dua bagian yang dibentuk dengan memadatkan pasir di sekitar pola yang memiliki bentuk coran yang diinginkan. Sistem saluran biasanya dimasukkan ke dalam cetakan untuk mempercepat aliran logam cair ke dalam rongga dan meminimalkan cacat internal pada coran. Komponen yang dicor dengan pasir antara lain blok silinder mobil, hidran kebakaran, dan alat kelengkapan pipa besar. Yang kedua ada
pada pengecoran die atau die casting, logam cair dipaksa masuk ke dalam cetakan di bawah tekanan dan kecepatan relatif tinggi, kemudian dibiarkan memadat dengan tekanan tetap dijaga. Digunakan cetakan permanen dari baja dengan 2 bagian yang terpasang. Setelah logam membeku sempurna, cetakan akan dibuka dan coran dikeluarkan. Teknik ini memungkinkan tingkat pengecoran yang cepat sehingga lebih murah, serta satu set cetakan dapat digunakan untuk ribuan coran. Namun, teknik ini hanya cocok untuk coran berukuran relatif kecil dari paduan seng, aluminium, atau magnesium yang memiliki titik leleh yang rendah. Yang ketiga, ada pengecoran investasi atau investment casting. Pola dibuat dari wax atau plastik dengan titik leleh rendah. Pola tersebut kemudian dilapisi dengan bahan slurry yang mengeras membentuk cetakan solid. Cetakan dipanaskan sehingga pola meleleh dan terbakar, meninggalkan rongga cetakan sesuai bentuk yang diinginkan. Teknik ini digunakan saat diperlukan keakuratan dimensi tinggi, reproduksi yang detail halus, dan permukaan yang sangat baik, misalnya pada perhiasan, mahkota gigi, dan baling-baling turbin gas. Yang selanjutnya, yang keempat ada closed form casting atau pengecoran Haviland. Variasi dari pengecoran investasi di mana pola yang dapat hilang terbuat dari busa yang dibentuk dari butiran polistirennya yang dipadatkan dan disatukan dengan pemanasan. Yang terakhir ada continuous casting atau pengecoran kontinu. Pada akhir proses ekstraksi, banyak logam cair dipadatkan dengan pengecoran ke dalam cetakan ingot besar. Ingot biasanya melalui operasi pengelolaan panas utama yang menghasilkan lembaran atau slab yang mudah dibentuk lebih lanjut. Tahap pengecoran dan pengolahan ini dapat digabungkan melalui proses pengecoran kontinu, di mana logam cair yang telah dimurnikan dituangkan langsung menjadi stain kontinu. Oke, next. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Fahmi Trianto. Kepada Fahmi, dipersilakan. Kepada Saudara Fahmi, dipersilahkan untuk menyampaikan materi yang selanjutnya. Oke. Baik. Selanjutnya ialah list and describe the procedure for the following heat treatment: process annealing, stress relief annealing, normalization annealing, full annealing, and separatization. Baik, yang pertama ialah anneal proses atau proses annealing, bertujuan untuk menghilangkan efek pengerjaan dingin dan memulihkan keulatan logam. Berikut prosesnya ialah yang pertama, panaskan logam hingga suhu di bawah temperatur rekristalisasi, biasanya 500 sampai 700 derajat Celcius untuk baja. Yang kedua, tahan pada suhu tersebut selama beberapa waktu agar rekristalisasi terjadi. Yang ketiga ialah dinginkan perlahan-lahan di dalam tungku. Dan hasil dari proses annealing yaitu struktur kristal diperbaiki tanpa mengubah fase mikro. Yang kedua ialah anneal pelepas tegangan atau stress relief annealing, bertujuan untuk mengurangi tegangan sisa akibat pengerjaan mekanik, pengelasan, atau pendinginan cepat. Berikut ini prosesnya ialah yang pertama adalah panaskan logam hingga suhu di bawah titik rekristalisasi, biasanya 450 sampai 650 derajat Celcius untuk baja. Yang kedua, tahan pada suhu tersebut hingga tegangan sisa terdistribusi secara merata. Dan ketiga ialah dinginkan perlahan di udara atau dalam tungku. Dan hasil dari stress relief annealing, regang internal berkurang tanpa perubahan besar pada struktur mikro. Baik. Yang ketiga ialah annealing normalisasi atau normalization annealing,
bertujuan untuk memperbaiki struktur mikro dan meningkatkan sifat mekanik seperti kekuatan dan keuletan. Berikut ini prosesnya ialah yang pertama, panaskan logam hingga di atas suhu kritis atas AC3 untuk baja hiperotektoid, AC1 untuk baja hipeotektoid, dan biasanya sekitar 850 sampai 950 derajat Celcius. Yang kedua ialah tahan hingga austenitis terbentuk sepenuhnya. Yang ketiga, dinginkan di udara terbuka atau pendinginan lebih cepat dibandingkan anil penuh. Hasilnya ialah butir mikro lebih halus dibandingkan dengan anil penuh. Yang keempat ialah anil penuh atau full annealing, bertujuan untuk mendapatkan struktur mikro yang lebih seragam dan lunak untuk proses selanjutnya, seperti pembentukan. Berikut ini prosesnya ialah yang pertama adalah panaskan logam hingga di atas suhu kritis atas AC3 untuk baja hiperotektoid dan AC1 untuk baja hipetektoid, dan yang kedua ialah tahan hingga austenitis terbentuk sepenuhnya. Yang ketiga ialah dinginkan secara perlahan di dalam tungku atau pendinginan sangat lambat, dan hasilnya struktur mikro berupa perlit kasar yang memberikan keuletan maksimum. Baik, selanjutnya nomor 5 ialah spheroidisasi atau spheroidizing annealing, bertujuan untuk menghasilkan struktur karbida berbentuk bulat spheroid untuk meningkatkan keuletan dan mempermudah pemesinan, yaitu proses pembentukannya ialah panaskan logam hingga mendekati suhu autektik, biasanya sekitar 700 derajat Celcius untuk baja karbon tinggi. Dan kedua, tahan pada suhu tersebut selama beberapa jam atau lakukan siklus pemanasan atau pendinginan dan sekitar suhu kritis. Yang ketiga ialah dinginkan perlahan di udara atau tungku, dan hasilnya struktur mikro berupa partikel karbida bulat dalam matriks ferrit. Baik, selanjutnya adalah define hardenability. Hardenability ialah parameter yang menggambarkan kemampuan suatu paduan baja untuk berubah menjadi martensit selama proses pengerasan atau quenching dengan mempertimbangkan komposisi paduan. Lalu, hardenability adalah kemampuan material untuk menghasilkan struktur martensit sepanjang volume material, tidak hanya pada permukaan. Lalu, menggambarkan seberapa dalam atau luas suatu paduan baja dapat mengalami transformasi struktural. Selanjutnya, menunjukkan hubungan spesifik antara sifat mekanis dan laju pendinginan. Dan selanjutnya, pengukur penurunan kekerasan seiring dengan jarak dari permukaan akibat kandungan martensit yang berkurang. Baik. Selanjutnya ialah using past jargon, draw and expilant to hard treatment used to precipitation hardened metal alloys. Baik, berdasarkan diagram fase berikut, ada dua perlakuan panas utama yang dapat digunakan untuk mengeraskan paduan logam ini, yakni yang pertama adalah hardening atau pengerasan. Proses ini melibatkan pemanasan paduan hingga mencapai daerah austenit, diikuti dengan pendinginan cepat atau quenching. Yang kedua ialah tempering atau perlakuan setelah pengerasan. Setelah melakukan proses hardening, paduan masih cenderung terlalu keras dan getas. Baik, selanjutnya ialah construct a schematic plot of room temperature strength atau hardness versus the logarithm of the for a precipitation heat treatment of constant temperature. Expilant the shape of the curve in the trim of the precipitation hardening machine. Baik, pada kurva berwarna merah, terdapat tahap pemanasan material hingga mencapai suhu T0, yang merupakan perlakuan larutan panas solution heat treatment. Baik, yang kedua ialah selanjutnya material mengalami perlakuan panas kedua, yaitu perlakuan pengerasan presipitasi yang ditunjukkan oleh kurva berwarna biru. Seperti gambar yang ada di sini ialah skema grafik suhu versus waktu yang ada di pada halaman 397. Baik, ini adalah
Referensi yang kami gunakan itu Material Science and Engineering and Introduction by William de Callister, David Gertis. Next. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari presentasi pada hari ini. Kami mohon maaf jika pada presentasi kali ini itu tidak berjalan dengan mulus atau ada beberapa salah kata dan kurang kata dari kami mohon maaf. Semoga presentasi yang telah kami sampaikan bisa berguna untuk kami dan teman-teman kami yang lain. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.